Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Safrina dengan tim 240 805 74 23 7 dari Prodi Manajemen kelas 2024C. Di sini saya mau praktik komputer dengan fungsi if untuk mencari jika maka. Jadi if itu seperti jika maka. Jadi kalau misalnya harganya itu 2 juta, kita mau lihat nih penjualan tuh produk apa yang sekiranya di atas 2 juta dan di bawah 2 juta. Itu bisa dicari menggunakan fungsi if. Terus saya juga akan praktek fungsi VLOOKUP. VLOOKUP itu fungsinya apa sih kak? VLOOKUP itu kalian tuh bisa mencari sebuah data dengan acuan kode-kode tertentu. Nanti kita lihat sendiri aja seperti apa. Oke. Nah, kita lihat nih di sini. Saya udah siapin kolom kategori penjualan juga. Kategori penjualan itu untuk apa? Kategori penjualan ini untuk fungsi if. Dengan fungsi if kita tuh bisa lihat, karena acuan kita itu misalnya kita mau 5 juta. Nah, di total 3 bulan kita bisa masukin fungsi if di kategori penjualan. Nah, kita blok nih si total penjualan 3 bulannya yang ada di kolom J4, J2. Kita masukin tanda kurang dari. Kurang dari ini fungsinya apa? Kurang dari ini untuk melihat seperti yang saya bilang tadi, untuk mengacu ke angka yang akan kita cari. Itu 5 juta. Masukin titik koma sebagai pemisah. Titik koma tuh untuk misahin semua yang ada di rumusnya. Kita masukin lagi tinggi. Tinggi ini maksudnya yang lebih tinggi dari 5 juta, dan kita pisahin lagi pakai titik koma dan rendah. Jangan lupa ya, kita tutup kurung. Hasilnya langsung keluar kan, rendah. Kita tinggal tarik aja nih ke bawah nih untuk melihat hasil keseluruhan dari rumus if yang udah kita masukin. Itu langsung kelihatan semua kan, yang mana yang lebih rendah, yang mana yang lebih tinggi. Lanjut, sini saya udah siapin kode produk yang udah diacak. Gunanya apa? Kode produk itu untuk mencari nama produk yang ada di atas. Nah, kita masukin rumus VLOOKUP untuk mencarinya. VLOOKUP, lalu kita blok si kode produk yang paling di atas, RT007. Itu sebagai acuan aja sebenarnya. Kita masukin koma sebagai pemisah, terus kita range, kita blok nih semua range-nya yang ada di atas. Fungsinya apa? Karena kan kita mau mencari nama produknya. Karena kita yang nge-range semua, kita nggak mungkin mencari di seluruh yang kita blok. Kita masukin angka 2. Angka 2 itu untuk acuan nama produk yang ada di kolom 2. Setelah itu kita pisahin lagi pakai titik koma, masukin false. False itu untuk benar-benar mengacu sama persis seperti yang ada di range. Langsung keluar tuh produknya. RT007 untuk foundation. Kita tarik ke bawah untuk melihat semua hasilnya. Kita bisa lihat sendiri ya. Kita bisa cross check di data awal yang ada di atas. Bisa kita lihat RT007 untuk foundation sama persis ya. Terus ada RT004 untuk tway cake, persis seperti yang di atas. Jadi emang si fungsi VLOOKUP ini benar-benar guna kalau misalnya datanya benar-benar banyak. Karena kita nggak mungkin kan kita mencari satu-satu kayak nama produk ini dengan kode ini apa. Nah, itu nggak mungkin kita benar-benar cari secara manual, apalagi kalau misalnya kita punya perusahaan manufaktur dengan produk yang jumlahnya itu puluhan ribu. Itu pasti pakai VLOOKUP. Oke. Terus juga sama seperti tadi, fungsi if itu gunanya itu kan bisa lihat kalian tuh penjualannya ini bisa untung atau rugi. Misalnya kalian tuh acuannya itu 5 juta kan modalnya. Kalau misalnya penjualannya di bawah 5 juta ya kalian rugi. Kalau kalian di atas 5 juta ya kalian untung. Lanjut,
kita akan buat chart dari pivot. Kita bisa blok semua range datanya. Pivot itu ada di bagian insert, kalian bisa lihat pivot chart, tinggal dipencet aja pivot chartnya. Kenapa harus pakai pivot? Karena ini lebih mudah guys, dan lebih rapih. Karena nanti pivot tuh bener-bener akan kita pakai, apalagi kalau datanya itu banyak. Kita tinggal masukin aja ke pivot, datanya kita pilih yang select range yang paling atas saja, karena kita kan udah kita pilih sendiri data dari tabel yang udah kita siapin, tinggal oke. Nah, karena di pivot ini kan ada 4 kolom, yang ada filters, terus ada kategori, value, legend. Kita masukin aja nih, karena kita mau cari total penjualan produk per bulan. Kita masukin nama produk itu di kategori. Sedangkan value ini tuh untuk angka guys, kita masukin di bulan Januari. Tadi kan di tabel awal itu udah ada angka-angkanya, kita tinggal masukin aja Januari, Februari, Maret, kita masukin ke bagian value. Kalian bisa lihat sendiri, langsung jadi chart yang benar-benar rapih. Udah terlihat banget acuan-acuannya. Jadi tinggal kita rapi-rapiin aja nih, sesuai sama apa yang kita mau. Nah, di sini saya mau rapihin sedikit supaya lebih enak untuk dibaca dan lebih mudah dimengerti. Karena kalau misalnya kita buat chart tapi kita nggak ngerti cara bacanya, itu sangat bahaya ya. Nanti kita kayak kita yang buat tapi kita nggak bisa bacanya. Tinggal dirapihin. Ini saya rapihin. Ini kita hapusin aja grid line-nya, kita kurangin legend supaya lebih rapi dan nggak terlalu rame ya. Kita jangan terlalu rame, karena yang penting itu mudah dibaca dan informasinya itu jelas. Kita ganti warna, yang warnanya itu kontras, jadi supaya bulan Januari, Februari, Maretnya tuh warnanya nggak menyatu, jadi kita pilih yang kontras. Kita masukin aksesnya, kita rapi-rapihin, kita tunjukin angkanya supaya ininya tuh gak bingung, kita tahu berapa jumlah produknya. Ini kita ganti jadi total penjualan supaya kita tahu kayak total penjualannya itu berapa. Kita rapihin ya semuanya. Judulnya kita ketengahin supaya lebih mudah dibaca. Terus yang bawah kita ganti jadi nama produk. Oke. Jadi ini lebih gampang kan dibaca. Nah, jadi nama produknya tuh sesuai dengan yang ada di bawahnya itu. Sesuai, ini tuh udah persis seperti data yang ada di range awal. Oke. Kita lihat sendiri, kalian bisa lihat ya, di atas itu udah ada udah selesai. Kita buat chart. Selanjutnya kita buat kita mau pindahin ke depan ke data awal. Kita bisa salin dulu hasil dari pivotnya, kita salin dan kita pindah ke data awal supaya lebih mudah dibaca hasilnya. Nanti kita keluar sendiri. Ini kita tinggal rapihin aja nih, kita rapihin aja. Kita samain besar per kolomnya supaya dibacanya itu
nggak pusing dan nggak dempet-dempetan. Kita pindahin juga tabel akhirnya, hasil dari pivot, supaya setelah kita baca data yang ada di range, begitu kita lihat ke tabel pivotnya, kita bisa langsung tahu. Jadi hasilnya seperti ini, kita bisa lihat ya dari awal. Kita udah lihat sampai bawah. Nah, jadi 3 tabel di bawah ini hasil dari penggunaan if, VLOOKUP, dan juga pivot. Oke, sekian praktek komputer dari saya. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.